warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adi Lukmansyah, peserta UKM PPG 2023 periode 6 dengan nomor induk mahasiswa 236101140270. Mata pelajaran program studi pendidikan ekonomi Universitas PGRI Kanjuruhan, Malang. Di sini saya akan melakukan praktek pembelajaran dengan mengambil tema pendapatan per kapita menggunakan model pembelajaran problem based learning. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya anak? Nah, jadi sebelum kita mulai pelajaran pada pagi hari ini, silakan kita berdoa terlebih dahulu. Silakan berdoanya akan dipimpin oleh Mas Aziz. Siapa? Berdoa mulai. Sebelumnya saya akan terlebih dahulu ya. Yang pertama Agustina, Ardini, Aziz. Untuk meningkatkan rasa nasionalisme kita juga harus menyanyikan sebuah lagu Indonesia Raya. Siapa yang mau memimpin nyanyi Indonesia Raya? Fatim, silakan Pak Fatim. Oke, semuanya silakan berdiri.
tujuannya peserta didik dapat menjelaskan konsep pendapatan per kapita, terus kemudian dan menghitung, menganalisis pendapatan per kapita dengan baik. Jadi nanti apa itu pendapatan per kapita akan saya bahas di pertemuan kali ini. Next mas. Nah, materi sebelumnya. Jadi sebelum kita belajar pendapatan per kapita, kita harus tahu dulu yang namanya apa? Pendapatan nasional. Pendapatan nasional itu apa? Nilai total barang dan jasa yang dihasilkan pada suatu negara. Ya, jadi setiap negara ini pasti menghasilkan yang namanya produk dan jasa, barang dan jasa. Jasa ini contohnya pelayanan. Kalau barang ini barang yang kita pakai atau kita konsumsi. Itu yang bisa pilih. Oke. Next mas. Nah, apakah yang dimaksud dengan pendapatan per kapita? Sudah ada yang tahu pendapatan per kapita? Apa? Pendapatan per tahun. Lupa? Apa itu pendapatan per kapita? Tina? Pendapatannya Per orang, terus dalam suatu negara. Oke, kalau digabungkan antara jawabannya Mas Rakil dengan jawabannya Mbak Agustina ini menyambung, yaitu apa? Pendapatan per kapita, Mas. Nah, pendapatan per kapita ini adalah pendapatan rata-rata pendapatan per orang dalam satu tahun, ya. Jadi pendapatan per kapita ini adalah rata-rata pendapatan orang Indonesia dalam satu tahun. Contoh, kan ada nih orang yang pendapatannya ini tinggi, ya kan? Terus ada orang yang pendapatannya rendah. Nah, pendapatan per kapita ini di rata-rata. Rata-rata orang Indonesia itu dapat berapa per tahun, gitu kan ya? Nah, ada yang pernah tahu berapa orang Indonesia dapatnya dalam satu tahun? Rata-ratanya? Pernah dengar? UMR? Nah, kalau UMR kan beda-beda ya? Apa? UMR kali 12. Kalau UMR masing-masing daerah berbeda ya. Di daerah Jawa Timur sama daerah Jawa Tengah itu juga sudah berbeda pendapatannya. Ya, makanya bukan itu ya, bukan UMR, tapi ada rata-ratanya. Nanti akan kita bahas. Sebelum itu silakan simak dulu video berikut ini. Kedengaran? Yang depan kedengaran? Kira-kira bisa disimpulkan nggak dari video tadi? Apa sih yang bisa saya ambil dari video tadi? Indonesia mengalahkan Belanda. Ya. Dimana tadi itu Indonesia masih tergolong kategori menengah ke bawah. Sekarang sudah berkembang menjadi ekonominya semakin tumbuh, Pak. Menjadi ekonomi Menengah. Oke, tepuk tangan untuk Agni. Terima kasih Agni. Oke,
yang dikatakan Indonesia mengalami pertumbuhan yang lumayan pesat setelah COVID kemarin ya. Nah, kita akan belajar tentang pendapatan per kapita. Pendapatan per kapita itu apa? Yaitu jumlah uang yang diperoleh per orang dalam suatu negara, ya kan? Pendapatan per kapita ini dihitung dengan membagi GNP atau Gross National Product, pendapatan nasional tadi. Makanya kita harus belajar dulu pendapatan nasional, baru belajar pendapatan per kapita. Jadi untuk mengetahui pendapatan per kapita ini dari pendapatan nasional dibagi dengan jumlah penduduk, ya, jumlah penduduk dalam suatu negara. Oke. Nah, gini cara hitungnya. Saya simulasikan ya. Contoh, ya, dalam satu negara ini mempunyai pendapatan senilai 1 triliun. Kita akan membagi kalian menjadi beberapa kelompok supaya enak, supaya adil. Berhitung ya. Berhitung ya. Yes, bisa dibalik. Oh ya, kita gitu. Dihitung satu kelompok terdiri dari 3 orang. Jadi dihitung 1 sampai 3, mulai dari Fatin. 3. Nah, sudah ketemu ya? Kalian nomor berapa sudah ketemu? Silakan langsung berkumpul dengan kelompoknya. Kelompok 1 yang nomornya 1 di sini, yang nomornya 2 di sini. Tidak. Yang nomornya 1 di sini, yang nomornya 2 di sini, yang nomornya 3 di sini. Silakan. Kemudian yang kedua ada nama kelompok. Tadi kalian kelompok berapa? Ya, silakan ditulis kelompok berapanya. Kemudian Jess, mepet Jess. Ya, mepet dulu Jess. Nah, kemudian silakan tulis nama anggotanya. Di sini ada 1, 2, 3, silakan tambah 1 orang lagi ya. Ditambahi bawahnya. Kemudian silakan dibaca terlebih dahulu ya. Dibaca terlebih dahulu materinya sama seperti materi yang saya jelaskan tadi, hanya yang saya jelaskan tadi saya singkat semuanya. Terus yang kalau yang ada di buku kalian atau di kalian, ini materi-materi yang fullnya. Kemudian di halaman selanjutnya ada yang namanya sebuah artikel ya. Di sini ada ada 1 artikel tentang pendapatan per kapita atau GNPI atau pendapatan per kapita Indonesia. Ini silakan nanti dibaca ya. Dibaca kemudian silakan RKPD-nya dikerjakan ya. Waktu mengerjakannya berapa menit? 1 jam. Nah, waktu pengerjaannya adalah 25 menit. Paham? Ya. Waktu pengerjaannya 25 menit dimulai dari sekarang. Nanti akan kita undi siapa yang akan menampilkan hasil diskusinya. Sebelum itu silakan ambil 1 kelompok 2 hari untuk mengerjakan.
Kenapa tidak ini? Bisa. Silakan dibaca dulu. Boleh buka HP-nya, oke, boleh buka bukunya, juga boleh. Silakan mulai berdiskusi. Aduh. Enggak. Jadi nanti akan saya undi siapa yang akan presentasi, jadi menampilkan semuanya. Ya, paham? Silakan. Dulu. Dan Pak Cina Pak. Ya. Ini kan tahun berapa? 有没得单了吧？ Depan sini ya. Nanti tinggal kita silakan dipresentasikan hasil diskusinya, kemudian kelompok yang lain silakan menanggapi hasil diskusinya ya. Terima kasih, saya spin supaya ini adil ya. Yang tidak sepadan atau tidak sama dengan jawaban kalian ataupun mau menyanggah kelompok satu, silakan
sana. Oke? Mempresentasikan. Memiliki pendapatan per kapita sebesar $4.590 sehingga Indonesia harus mendapatkan. Silakan mau menyanggah. Oh ternyata punya saya nggak seperti itu Pak, punya saya berbeda, punya saya seperti ini. Boleh silakan disampaikan. Dari kelompok 3. Itu Pak, boleh diulang tentang soal nomor 4. Pendapatan yang harus kalau Indonesia belum menjadi pendapatan Indonesia harus memiliki pendapatan per kapita $12.535. Pendapatan nasional 3,4 triliun. Berbeda. Dina jawab berapa? Sama Pak, memang ini. Ya. Yang kan sini saya tanpa gitu. Kalau punyanya Agustina di apa? Dikalikan sama. Apa yang beda? Maksudnya tidak dijelaskan. Oh tidak dijelaskan ya. Jadi dari kelompok 1 tidak dijelaskan berapa caranya untuk mencari itu gimana. Ya. Disandarkan oleh kelompok 3. Kelompok 3 dijelaskan kalau itu dikalikan, tapi kelompok itu tidak dijelaskan. Oh sudah dijelaskan. Oke. Oh dibacakan langsung hasilnya warna 2. Ada lagi yang ingin disangka untuk kelompok 1? Ini kenapa? Samakah dengan jawabanmu? Ya setuju. Oke. Ada yang lain? Yakin sudah tidak ada yang nanya? Boleh ditanyakan kenapa kok hasil diskusinya berbeda? Saya tadi mendengar ada beberapa yang memang agak sedikit berbeda ya. Dari kelompok 2 kayaknya berbeda. Sama. Mirip-mirip. Oke, sudah selesai. Silakan presentasinya ditutup. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 1. Tinggal aja. Mas Andres, boleh kembali ke tempatnya? Sini. Oh, rata. Nah, dari yang dijelaskan oleh kelompok 1 ya tadi, Indonesia berada di urutan kelima. Terus ada yang jawab enggak? Mengapa sih Indonesia kok masih kalah dengan kelompok yang lain? Maaf, Indonesia masih kalah dengan negara-negara lain. Din? Iya. Sebenarnya Indonesia adalah negara yang kaya pasti amat punya kemampuan. Namun perusahaan-perusahaan kami beberapa persen dikuasai oleh pihak asing. Karena investornya itu pun masih ada yang sebagian dari pihak asing. Seperti Freeport di Papua, di Makassar dan sebagainya. Selain itu banyak sekali pabrik-pabrik produksi barang Indonesia yang masih dimiliki oleh orang asing. Sedangkan rakyat Indonesia sendiri itu mereka menjadi buruh di negara ini. Ya. Masih kita sebagai orang Indonesia itu kaya, benar nggak? Ya, Indonesia ini sangat kaya, tapi kenapa kita masih jadi negara yang harusnya kaya, tapi tidak kaya? Salah satunya karena banyaknya penduduk, benar nggak? Kenapa kok Singapura ini bisa jadi negara dengan pendapatan tinggi? Karena contoh nih kalau dihitung-hitung, sama-sama punya
pendapatan 1 triliun. Ya. Indonesia punya 1 triliun, seumpama ya. Seumpama Indonesia punya 1 triliun, Singapura juga punya 1 triliun. Tapi ya Indonesia dibagi oleh beberapa juta orang, 270 juta orang. Tapi kalau Singapura hanya 8 juta orang. Ini juga salah satu pemicu kenapa Singapura bisa jadi negara yang sangat maju, ya, sejahtera dan lain sebagainya. Di samping itu memang benar yang disampaikan oleh Adini ya, Indonesia masih belum memaksimalkan sumber daya yang ada di negaranya. Contoh lagi, Freeport ini adalah tambang emas terbesar di dunia. Ya, tambang emas terbesar di dunia ada di Indonesia ya. Tapi kenapa kok nggak bisa semuanya semuanya dikelola oleh Indonesia? Karena teknologinya juga belum mumpuni ya. Masih dipegang 47,berapa% ini masih dipegang oleh Amerika. Ya. Jadi Freeport itu kenapa kalau kerja di Freeport gajinya pasti US ya. Bukan gaji rupiah lagi tapi gajinya US. Karena mulai dari dulu Freeport ini dikelola oleh Amerika. Baru di tahun ini atau tahunnya Pak Jokowi ini Freeport diambil alih oleh Indonesia sahamnya. Ya, sahamnya diambil oleh Indonesia lagi. Ada lagi yang sekarang lagi hype, cadangan nikel. Nah, kesimpulannya apa? Kesimpulan pembelajaran pada pagi hari ini. Ada yang bisa? Silakan dituliskan jawaban. Nakil. Silakan. Ada yang bisa menuliskan kesimpulannya? Ragil mau menuliskan kesimpulan? Apa kesimpulannya? Apa kesimpulan yang kita pelajari? Menurutmu aja. Setelah kita belajar panjang lebar mulai dari tadi sampai sekarang, apa yang saya ambil? Menurutmu aja. Najwa? Enggak. Saya belajar ini loh Pak. Setelah saya belajar tadi saya dapat ini Pak. Ya, saya tahu ini Pak. Setelah saya belajar tadi. Ada? Silakan. Tadi saya jadi. Ya, silakan. Kamu nyanyi lagi? Oh, di sana. Di sana. Ada yang mau nulis? NK itu Pak. Oke, tak apa-apa. Akhirnya apa tadi Agni? Setelah kita belajar tadi cintai produk lokal. Wow, keren. Keren. Cintai produk lokal. Ada lagi? Tim meningkatkan SDM. Ini dia. Ini dia. Sekarang juga cerita. Ada lagi? Mengurangi impor, Mengurangi impor benar. meningkatkan ekspor. Silakan HP-nya diambil, kita mulai evaluasi.
Kira-kira masukan yang bisa kalian sampaikan kepada saya apa gimana pembelajaran berikutnya itu bisa kalian langsung sampaikan kepada saya. Pak, pembelajarannya membosankan Pak? Boleh, silakan nanti langsung disampaikan ke saya ya. Untuk pertemuan selanjutnya ya, pertemuan selanjutnya otomatis kita akan membahas tentang pembangunan ekonomi ya. Pembangunan ekonomi itu setelah dari pendapatan nasional ini. Nah, sebelum kita tutup, ada yang ditanyakan kira-kira? Sudah paham semua ya? Ya. Ada ini mau tanya? Ya. Oke, silakan nanti untuk angka PD-nya dikumpulkan. Oh, belum. Nah, sebelum kelas saya akhiri, silakan berdoa terlebih dahulu. Kira-kira siapa yang akan memimpin doanya? Akhir. Oke, terima kasih atas waktunya. Kita bertemu di pertemuan selanjutnya ya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.